Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian arus searah atau DC. Adapun pokok bahasannya adalah yang pertama ada arus listrik, yang kedua ada alat ukur listrik, dan yang ketiga adalah hukum Ohm. Sebelum kita membahas ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat gambar berikut ini. Yang pertama ada baterai, yang kedua adalah aki, yang ketiga adalah baterai laptop, dan yang keempat adalah generator atau genset. Ini adalah contoh sumber tegangan listrik yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya ada laptop, ada TV, dan ada lampu. Ini adalah perangkat elektronik yang memerlukan sumber tegangan listrik agar dapat digunakan. Nah, apa kaitan antara barang elektronik ini dengan sumber tegangan listrik? Kita akan pelajari melalui animasi berikut ini. Ini ada rangkaian listrik terbuka yang terdiri dari lampu, kawat, sumber tegangan yaitu baterai, dan saklar. Kenapa disebut rangkaian terbuka? Karena saklar dalam posisi terbuka. Apa yang terjadi ketika saklar ini kita tutup? Yang terjadi adalah lampu akan menyala. Dan kalau teman-teman lihat di situ ada pergerakan elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Terjadinya pergerakan elektron ini karena ada beda potensial antara kutub negatif dan kutub positif. Nah, selain pergerakan elektron, ada juga pergerakan arus listrik. Elektron ini bergerak dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Sedangkan muatan positif, karena elektron negatif, muatan positif pada kutub positif ini akan bergerak menuju kutub negatif baterai. Nah, pergerakan atau aliran muatan positif inilah yang kita kenal dengan arus listrik. Kalau teman-teman lihat di sini, gerakan elektron dan arah arus listrik itu berlawanan arah ya, teman-teman. Kalau arus listrik itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan elektron bergerak dari potensial yang rendah ke potensial yang lebih tinggi. Nah, dari animasi sederhana tadi, kaitan antara sumber tegangan listrik dengan lampu itu adalah ketika lampu dihubungkan dengan sumber tegangan listrik dan dalam rangkaian tertutup, maka ada perpindahan elektron. Begitu juga dengan perangkat elektronik berikut ini. Perangkat ini dapat digunakan jika dihubungkan dengan sumber tegangan listrik dalam rangkaian tertutup. Nah, kesimpulan dari arus listrik tadi adalah yang pertama, gerakan muatan-muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik yang disebabkan oleh perbedaan potensial listrik. Jadi ada perbedaan potensial listrik dulu baru ada gerakan muatan listrik. Nah, elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif baterai, sedangkan muatan positif bergerak sebaliknya. Arah gerakan muatan positif inilah yang disebut sebagai arus listrik. Besarnya kuat arus listrik itu dapat ditentukan dengan persamaan I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere atau dengan simbol A besar. Kemudian Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb dengan simbol satuan C besar, dan T adalah waktu dalam satuan second dengan simbol S. Contohnya sebagai berikut. Dalam seutas kawat mengalir arus 20 ampere selama 2 second. Muatan listrik yang mengalir dalam kawat tersebut adalah A 10 coulomb, B 20 coulomb, C 30 coulomb, D 40 coulomb, dan E 50 coulomb. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada kuat arusnya, yaitu sebesar 20 ampere. Kemudian ada waktunya, 2 second. Yang ditanyakan, berapakah Q-nya atau muatan listrik yang mengalir dalam kawat tersebut. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan persamaan kuat arus listrik, yaitu I sama dengan Q per T. Kita gunakan persamaannya, Q-nya sama dengan I dikali T. Kita masukkan nilainya.
Q sama dengan 20 dikali 2, Q sama dengan 40 kolom. Jadi jawabannya adalah D, 40 kolom. Yang berikutnya ada alat ukur listrik. Alat ukur listrik ini yang pertama ada ampere meter. Gambarnya seperti ini. Yang sebelah kiri adalah ampere meter. Kemudian yang tengah adalah ampere meter dalam rangkaian. Ini untuk mengukur arus listrik pada rangkaian. Yang ketiga ini, yang sebelah kanan ini adalah skema rangkaian listrik. Yang plus minus itu adalah sumber tegangannya, yaitu baterai. A itu adalah alat ukur listriknya. Yang tanda lingkaran di silang itu adalah lampunya. Ampere meter ini adalah alat ukur kuat arus listrik yang dicirikan dengan simbol A pada skala penunjuk kuat arus listrik yang diukur. Yang berikutnya adalah voltmeter. Gambarnya seperti ini. Yang sebelah kiri adalah voltmeter, yang tengah adalah voltmeter ketika mengukur tegangan pada hambatan, yaitu di sini adalah resistor. Nah, yang sebelah kanan itu adalah skema rangkaian. Voltmeter adalah alat ukur tegangan listrik yang dicirikan dengan simbol V pada skala penunjuk tegangan listrik yang diukur. Pemasangan voltmeter harus dipasang paralel dengan alat yang akan diukur tegangan listriknya. Contoh pada gambar di atas. Karena yang diukur tegangan pada resistor atau hambatan, maka voltmeter ini dipasang paralel dengan resistor. Teman-teman bisa lihat pada skema rangkaiannya. Yang ketiga adalah multimeter. Gambarnya seperti ini. Ini adalah alat ukur yang sering digunakan oleh teknisi, baik itu listrik maupun barang-barang elektronik. Apa kelebihan dari multimeter ini? Kelebihan multimeter ini adalah dapat mengukur kuat arus dan juga bisa digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Jadi multimeter adalah alat ukur listrik yang dapat difungsikan sebagai alat ukur kuat arus listrik atau ampere meter dan sebagai alat ukur tegangan listrik atau voltmeter. Yang berikutnya adalah hukum Ohm. Hukum Ohm ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan bernama George Simon Ohm, di mana dia menemukan hubungan antara beda potensial atau tegangan dengan kuat arus listrik. Seperti pada grafik. Ohm ini menemukan semakin besar potensial listriknya, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar pula. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil tegangan listriknya atau beda potensial listriknya, maka kuat arusnya akan semakin kecil. Sehingga muncullah hukum Ohm dengan pernyataan berikut ini. Kuat arus listrik yang terjadi pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan kedua ujung penghantar itu. Nah, secara matematis, hukum Ohm dapat dirumuskan dengan persamaan berikut ini. R sama dengan V per I, atau boleh juga V sama dengan I kali R, di mana V itu adalah tegangan atau beda potensial dalam satuan volt, I itu adalah kuat arus dalam satuan ampere, kemudian R adalah hambatan dalam satuan ohm. Contohnya sebagai berikut. Alat pemanas listrik 5 ampere apabila dihubungkan dengan sumber 110 volt, hambatannya adalah dalam ohm. A 0,05, B 5, C 22, D 110, E 550. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada kuat arusnya, yaitu 5 ampere. Kemudian ada tegangannya 110 volt. Yang ditanyakan berapakah hambatannya R-nya. Untuk menyelesaikan ini, teman-teman bisa gunakan persamaan atau rumus hukum Ohm. R sama dengan V per I. Kita gunakan persamaannya. R sama dengan V per I. Kita masukkan nilainya. R sama dengan 110 per 5. R sama dengan 22 ohm. Jadi jawabannya adalah C, 22 ohm. Nah, besarnya hambatan suatu kawat penghantar tergantung pada yang pertama, ada jenis kawat, yakni hambatan jenisnya rho. Yang kedua, panjang kawat L. Yang ketiga, luas penampang kawat A.
dan yang keempat adalah suhu T. Dengan persamaan R sama dengan Rho dikali L per A, di mana R adalah hambatan dalam satuan ohm, Rho itu adalah hambatan jenis dalam satuan ohm meter, L itulah panjang kawat dengan satuan M, dan A itu adalah luas penampang kawat dengan satuan meter persegi. Contohnya sebagai berikut. Sebuah kawat panjangnya 10 meter dengan diameter 2 mm dan hambatan jenisnya 3,14 kali 10 pangkat minus 6 ohm meter. Hambatan kawat tersebut adalah A 2 ohm, B 5 ohm, C 8 ohm, D 10 ohm, E 12 ohm. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada panjang kawat 10 meter, ada diameter kawat 2 mm, sehingga jari-jarinya adalah 1 mm. Kita ubah ke meter menjadi 10 pangkat minus 3 meter. Yang berikutnya ada Rho, hambatan jenis kawat, yaitu 3,14 kali 10 pangkat minus 6 ohm meter. Yang ditanyakan, berapakah R-nya, hambatan kawat tersebut. Untuk menyelesaikan ini, teman-teman bisa gunakan persamaan atau rumus. Ada hambatan R sama dengan Rho L per A, dan luas lingkaran A sama dengan Pi kali R kuadrat. Kita gunakan persamaan hambatan terlebih dahulu. R sama dengan Rho dikali L per A. Nah, kemudian kita uraikan A menjadi R sama dengan Rho kali L per Pi kali R kuadrat. Masukkan nilainya. 3,14 kali 10 pangkat minus 6 dikali 10 dibagi, untuk Pi itu besarnya adalah 3,14 dikali 10 pangkat minus 3 kuadrat. Kita sederhanakan, 3,14 kali 10 pangkat minus 5 per 3,14 kali 10 pangkat minus 6. Kita sederhanakan lagi menjadi 10 ohm. Jadi besarnya hambatan kawat tersebut adalah D 10 ohm. Nah, berdasarkan susunan hambatannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hambatan yang disusun secara seri atau rangkaian seri, seperti pada gambar berikut ini. Ketika hambatan disusun secara seri, maka berlaku yang pertama, hambatan pengganti seri RS-nya itu adalah RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn, R seterusnya. Artinya disesuaikan dengan jumlah hambatan. Yang kedua, berlaku kuat arus yang melalui setiap hambatan sama, yaitu IS-nya, kuat arus serinya, penggantinya maksudnya, untuk kuat arusnya itu besarnya sama dengan I1, I2, I3 atau sama dengan IN. Artinya kuat arus yang mengalir di hambatan R1 itu besarnya sama dengan hambatan R2 maupun di R3 dan seterusnya. Yang ketiga, tegangan pada hambatan pengganti seri Vs itu besarnya sama dengan P1 tambah P2 tambah V3 tambah Vn, V seterusnya, tergantung banyaknya hambatan pada rangkaian itu. Contohnya sebagai berikut. 4 buah hambatan yang besar hambatannya sama 40 ohm dirangkai seri seperti pada gambar. Kemudian ujung-ujung rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan 25 volt. Hitunglah kuat arus yang melalui rangkaian tersebut. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, R1 itu besarnya sama dengan R2, sama dengan R3, dan sama dengan R4, yaitu 40 ohm. Kemudian ada tegangan 25 volt. Yang ditanyakan, berapakah I-nya, kuat arus yang melalui rangkaian tersebut. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan persamaan rangkaian seri RS, yaitu R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Berikutnya kita gunakan persamaan hukum Ohm, yaitu R sama dengan Pi per I. Nah, kita gunakan persamaan ini. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4.
Kita masukkan nilainya, 40 ditambah 40 ditambah 40 tambah 40 sama dengan 160 ohm. Ini untuk hambatan pengganti rangkaian seri. Kemudian kita gunakan persamaan hukum ohm mencari I-nya. Menjadi I sama dengan V per RS. Kita masukkan nilainya. 25 per 160 sama dengan 0,156 ampere. Jadi, kuat arus yang melalui rangkaian tersebut adalah 0,156 ampere. Berikutnya, untuk susunan paralel. Gambarnya seperti ini. Pada rangkaian paralel berlaku yang pertama, hambatan pengganti paralel atau RP-nya. Besarnya itu adalah 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 tambah 1/Rn. Ini tergantung banyaknya hambatan atau R pada rangkaian. Yang kedua, kuat arus pada hambatan pengganti paralel atau IP itu besarnya adalah IP sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah IN. Ini disesuaikan juga dengan banyaknya hambatan pada rangkaian tersebut. Yang ketiga, tegangan pada tiap-tiap hambatan adalah sama. Pp yang besarnya sama dengan P1, P2, P3, ataupun Pn. Contohnya sebagai berikut. Perhatikan rangkaian paralel berikut ini. Tentukan besarnya A, RAB atau hambatan pengganti rangkaian paralel, B, PAB atau tegangan antara titik A dan B. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada hambatan pertamanya R1, 2 ohm, R2, 3 ohm, R3, 6 ohm, kemudian ada kuat arus listrik yang mengalir, 12 ampere. Yang ditanyakan, berapakah RAB atau hambatan pengganti ketiga hambatan ini? Yang B, PAB, tegangan antara A dan B. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan persamaan hambatan pengganti untuk rangkaian paralel dengan persamaan 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Kenapa hanya sampai R3? Karena hambatannya hanya ada 3. Kemudian kita juga gunakan persamaan hukum ohm, R sama dengan P per I. Kita gunakan dulu persamaan hambatan pengganti untuk mencari RAB-nya. 1/RAB sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Masukkan nilainya. 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Kita samakan penyebutnya sama dengan 3/6 tambah 2/6 tambah 1/6. 1/RAB sama dengan 6/6. Kali silang RAB-nya sama dengan 1 ohm. Jadi hambatan pengganti untuk ketiga hambatan ini adalah 1 ohm. Berikutnya, kita cari tegangan antara titik A dan B, PAB, yaitu I dikali RAB. Ini dari persamaan hukum ohm. Kita masukkan nilainya. 12 dikali 1 sama dengan 12 volt. Jadi, tegangan antara titik A dan B adalah 12 volt. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih.